Shalom, saudara-saudara terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 4 Maret 2021, tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Demikianlah dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tidak semua doa dikabulkan oleh Tuhan, sekalipun itu disampaikan dengan cara yang luar biasa. Karena doa yang diucapkan dengan kalimat dan suara yang gegap gempita bukan suatu jaminan doa diterima dan dikabulkan. Syarat doa yang berkuasa adalah bila doa tersebut diangkat dan disampaikan oleh orang yang benar, orang beriman dan yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jujur, tulus, dan apa adanya. Orang yang tidak bercacat dan tak bercela. Mungkin di zaman sekarang sulit kita mendapatkan orang yang seperti itu. Untuk itulah sebabnya firman Tuhan mengajak kita untuk benar-benar menyadari sikap hidup dan perbuatan kita sehari-hari. Apakah kita sudah atau belum hidup dalam kebenaran? Bila belum, hendaknya setiap kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita dengan hati yang terbuka. Dan sesama kita hendaknya saling mendoakan agar setiap kita mendapatkan hikmat, kuasa Roh Allah untuk dapat meninggalkan sikap hidup buruk dan melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kejujuran dan apa adanya sesuai dengan kehendak Allah. Zaman sekarang banyak kita lihat penampakan-penampakan indah di dunia maya. Walau sebenarnya tidak demikian bila terlihat di dunia nyata. Ya benar, tidak ada orang yang mau menunjukkan kekurangan, apalagi kejelekannya. Kesalahan adalah suatu aib dan tidak boleh diumbar kepada orang lain. Sebab sangat sulit bagi seseorang untuk mengaku kesalahannya kepada orang lain. Justru kesalahan ditutupi sangat rapi supaya tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan banyak orang yang berani mengangkat sumpah untuk membela diri dan menutupi kesalahannya. Padahal setiap orang tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangan dan sisi kelemahan dalam hidup ini. Bahkan semua orang telah berbuat dosa, baik pada diri sendiri, kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Sangat perlu bagi kita untuk saling introspeksi diri. Tidak perlu bersumpah untuk menutupi kejahatan dan kekurangan dalam perbuatan. Menyimpan dosa atau menyimpan banyak kesalahan akan membuat hati kita tidak tenang dan merasa tidak sejahtera. Padahal mengaku kesalahan akan membuat hati terasa lega. Coba saudara memendam sesuatu yang buruk dalam hati. Pasti perasaan saudara tidak akan tenang, selalu was-was. Bila kapan ada orang yang tahu akan kejelekan kita. Memendam yang buruk tidak baik. Itu sama saja seperti kita menyimpan makanan basi dalam tudung saji yang aromanya bau dan tercium sampai kemana-mana. Seperti itulah bila kita melakukan dosa, melakukan kesalahan kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Pengakuan akan memberi kelegaan.
Ketika kita mengaku kekurangan, samalah seperti kita membersihkan semua makanan yang kotor dan yang bau tadi, sehingga menjadi normal kembali. Tidak ada aroma busuk yang menyengat, bahkan menjadi sumber penyakit. Mengakui kesalahan kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Kalau kita mau memerlukan orang lain untuk menerima pengakuan, tentu kita jauh lebih memerlukan Tuhan dalam hidup kita, untuk memampukan kita untuk terus berbuat baik, dan bila kita hilaf dan melakukan dosa, kita menyadari dan mau mengakui segala dosa-dosa kita. Proses hidup membuat kita semakin dewasa dan mengenal Tuhan dengan sungguh. Itulah tandanya kita orang Kristen yang bertumbuh dalam Tuhan, dewasa dalam iman, dewasa dalam sikap dan perbuatan hidup sehari-hari. Kapankah doamu akan dijawab oleh Tuhan? Bila engkau hidup dan memintanya dalam roh dan kebenaran. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang sungguh-sungguh mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran. Kami mengakui betapa kami sering jauh dari kebenaran-Mu, dan kami sering sudah merasa benar dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk mau mendengar dan mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami senantiasa, agar kami hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Kuatkan dan mampukan kami menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk mengerti setiap kehendak dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati semua pekerjaan kami pada hari ini, agar berhasil dan berbuah dengan baik. Serta ajari kami untuk dapat melakukan semua pekerjaan itu atas takut kepada Engkau. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang susah dan menderita karena pergumulan hidup. Serta berikan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit, sehingga saudara kami yang sedang susah, bergumul, dan yang sedang sakit beroleh hikmat dan kekuatan dalam segala hal, dan mereka pun dimenangkan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.